Shalom umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang ada di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang saya bagikan adalah seperti ini. Firman Tuhan ini Daniel ada tercatat di dalam kitab Daniel, dan saat itu Daniel sedang mendapatkan penglihatan tentang apa? Akhir zaman. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara semuanya, umat-umat Tuhan yang luar biasa? Maksudnya adalah yang diperlukan dari umat-umat Tuhan saat-saat ini mendekati akhir dari akhir zaman adalah Tuhan mencari umat-umat yang mengenal Allahnya. Bicara soal pengenalan, bicara soal keintiman, bicara soal pengenalan, bicara soal gimana kita umatnya itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan Allah kita. Bukan hanya sekedar, sekali lagi, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, bukan hanya sekedar menjadi orang yang tahu tentang Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, tetapi menjadi umat Tuhan yang mengenal Allahnya. Kata mengenal ini harus ada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kata mengenal ini harus ada perjalanan seseorang umatnya yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengenal seseorang harus banyak-banyak ketemu, harus banyak-banyak menghubungi dia, harus banyak-banyak sering-sering, semakin sering ketemu, semakin sering dihubungi, itu akan semakin kita mengenal seseorang itu. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah harus semakin sering ketemu dengan Allah kita. Harus semakin sering ketemu. Melalui apa? Melalui doa dan melalui firman Tuhan. Di situ kita akan mengalami pengenalan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa firman ini dicatat di saat Daniel menerima pewahyuan dari Tuhan tentang kondisi, tentang keadaan yang nanti akan terjadi di akhir dari akhir zaman. Saya ulangi, dibutuhkan umat yang mengenal Tuhan. Dibutuhkan bukan orang yang sering ke gereja, bukan orang yang sering mengupload postingan-postingan khotbah. Seperti saya mungkin, tapi saya baru beberapa kali posting. Bukan hanya orang yang sekedar, yang seakan-akan terlihat rohani di media sosial, terlihat quote-quote-nya bagus-bagus, keren-keren. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak membutuhkan, Allah tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Tapi yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita oleh darah Yesus, pengorbanan darah Yesus. Sehingga kita dengan bebas masuk ke dalam ruang maha kudusnya Allah. Kita dengan bebas, sekali lagi dengan bebas, di dalam kitab Ibrani katakan, dengan bebas kita masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Artinya sudah, kita dengan Allah sudah dekat melalui Yesus, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada pemisah lagi untuk kita bisa dekat dengan Allah kita. Mari kita mengenal Tuhan, pandang salib Tuhan Yesus, untuk kita bisa mengenal Allah kita yang luar biasa. Apa akibat dari pribadi-pribadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan? Ada dua. Dia akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Hanya orang-orang inilah yang tidak akan murtad di akhir dari akhir zaman. Hanya orang-orang inilah yang akan tetap berdiri kuat apapun masalah yang dihadapi, apapun kejadian yang dihadapi, sekalipun disakiti, sekalipun dikecewakan, sekalipun keadaan mungkin membuat kita hancur hati, pikiran pusing, tapi dia akan tetap kuat dan bertindak. Karena apa? Dia mengenal Allahnya. Jadi kunci
untuk kita tetap kuat dan bertindak adalah mengenal Allah. Bagaimana caranya? Melalui pengalaman pribadi. Kita harus sering ketemu sama Tuhan Yesus. Melalui doa. Banyaklah berdoa. Berdoa itu tidak hanya doa 1 jam di dalam kamar. Tapi kemanapun, dimanapun kita bisa berdoa secara pribadi. Hati kita, Tuhan, seperti seorang sahabat. Karena Roh Kudus ada di mana-mana. Kita sangat bisa bercurhat dimanapun. Kita sangat bisa berkomunikasi dengan Allah dimanapun kita berada. Selalu ingat Tuhan. Selalu pandang salib Yesus yang sudah berkorban buat hidup kita. Mari kita mengenal Tuhan. Umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, pengikutku Tuhan, murid-murid yang luar biasa. Ini waktunya umat Tuhan sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh bertindak dengan cara mengenal, dengan cara intim sama Tuhan. Gak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Hanya dengan intim dengan Tuhan. Mari sering-seringlah komunikasi dengan Tuhan. Sering-seringlah duduk di bawah kaki Tuhan. Sering-seringlah menyembah Tuhan. Menyembah tidak hanya di gereja. Menyembah tidak hanya nyanyi lagu rohani. Menyembah adalah apa? Hati kita tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita kerja, kita bisa menyembah Tuhan. Sekalipun kita lagi nyetir, kita bisa menyembah Tuhan di dalam hati kita. Itulah generasi, itulah umat Tuhan yang mengenal Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya, umat-umat Tuhan, murid-murid Yesus, pengikut Yesus, buat saudara semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, setiap pribadi yang melihat firman ini ya Tuhan, yang mendengar firman ini, biar mereka semakin haus dan lapar kepada Engkau, semakin rindu, semakin didorong untuk mengenal Engkau secara pribadi. Biar kehidupan mereka sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, dan mereka bertindak di dalam Tuhan, tidak mudah lemah, tidak mudah kecewa ya Tuhan, dan tidak mudah putus asa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari jadilah pengikut Tuhan, umat Tuhan yang mengenal Tuhan. Haleluya. Shalom.